Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbana al-masnu'at wa qatara al-mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah dan taufiknya hingga kita bisa kembali sama-sama hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan sama-sama kita kaji, yaitu surah Thaha ayat ke-77. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di dalam ayat ini atau surat Thaha ke ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka wa la takhsha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad awhayna, dan sungguh kami telah mewahyukan ila Musa, kepada Musa, an asri bi'ibadi, pergilah pada waktu malam hari di ibadi dengan hamba-hambaku, fadrib, dan buatkanlah lahum bagi mereka thariqan, jalan, fil bahr, di laut, yabasan, kering, la takhafu, darkan, nggak usah khawatir takut tersusul, wala takhsha, dan juga jangan takut. Nah Bu, surah ini masih atau ayat ini itu masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya karena ini masih rangkaian kisah, ya kan Bu ya. Di kisah sebelumnya itu telah sama-sama kita ketahui bahwa peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu dimenangkan oleh kebenaran. Peperangan antara keimanan dengan kekufuran itu dimenangi oleh keimanan. Atau dalam arti peperangan antara Nabi Musa dengan Fir'aun yang ketika itu menghadirkan perang sihir itu dimenangkan oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena penyihir-penyihir Fir'aun itu ternyata berbalik 180 derajat, yang tadinya menyerang Musa menjadi orang-orang yang mengimani Musa. Kan begitu. Nah setelah itu Bu, kan banyak itu kan memberikan efek kepada orang-orang Bani Israel yang ada di Mesir. Itu memberikan efek mempercayai Nabi Musa, walaupun tidak sepenuhnya mempercayai. Tetapi ketika Nabi Musa memerintahkan atau mengajak orang-orang Bani Israel itu untuk pergi meninggalkan Mesir menuju tempat atau tanah kelahiran mereka atau tanah yang dijanjikan yang kita kenal dengan Palestina, maka mereka mau. Cuma dari dulu Nabi Musa juga udah ngajak untuk meminta kepada Fir'aun supaya supaya orang-orang Bani Israel ini jangan disiksa, serahkan kepada gua. Aku udah sering minta, teman nggak dikasih. Akhirnya Akhirnya Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel, dan Bani Israel pun izin sama Fir'aun, orang-orang Bani Israel. Izinnya mau merayakan perayaan sesuatu kan gitu nanti di satu tempat. Maka orang-orang Bani Israel ini diizinin pergi meninggalkan Mesir oleh Fir'aun. Yang namanya Fir'aun ini kan punya intel dan menyelidiki gerak-gerik orang Bani Israel. Diselidiki, ternyata ternyata punya selidik, ya kan? Ternyata orang-orang Bani Israel ini mau nipu Fir'aun. Caranya gimana? Ya bilang tadi, padahal Nabi Musa itu mau ngajak mereka meninggalkan Mesir menuju
satu tempat yang dijanjikan. Begitu, maka yang terjadi apa? Marah besar, ya kan? Fir'aun kepada Musa. Nah yang jadi pertanyaan Bu, kenapa Musa kok atau Allah mewahyukan kepada Musa untuk apa? Memerintahkan umatnya untuk pergi meninggalkan Mesir. Nah jadi perlu diketahui bahwa apa? Bahwa Nabi Musa mengajak orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir menuju ke satu tempat, itu memiliki tujuan. Itu apa? Tujuannya apa? Supaya mengembalikan orang-orang Yahudi kepada ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kembali ke ajaran yang benar. Tujuannya begitu. Nah caranya gimana? Ya caranya apa? Melepaskan orang-orang Bani Israel ini dari apa? Dari perbudakan. Karena yang namanya Bani Israel ini Bu, itu kan tahu nggak Bu? Kenapa Bani Israel kok ada di mana? Ada di Mesir. Sementara kita tahu orang Bani Israel itu tempat kelahirannya di Palestina atau kampung halamannya. Nah jadi yang menyebabkan orang-orang Bani Israel itu ada di Mesir, ya, yang menyebabkan orang Bani Israel ada di Mesir. Jadi dulu Nabi Yusuf itu kan ketika dibuang oleh keluarganya, oleh abang-abangnya, ya kan, dibuang sehingga akhirnya dijadikan dia apa? Budak. Dan ketika dia jadi budak dijual oleh apa? Pembesar Mesir ketika itu. Sehingga akhirnya apa? Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Lanjut cerita panjang, akhirnya Pak Nabi Yusuf menjadi pembesar Mesir atau menjadi menteri perbendaharaan keuangan ketika itu. Nah, ketika Nabi Yusuf sukses di Mesir, Nabi Yusuf ngajak tuh abang-abangnya pindah ke Mesir, ya kan? Akhirnya apa? Banyak orang-orang Bani Israel ada di Mesir. Dulu sebelum Fir'aun, pemimpin Mesir itu dulu orang-orang yang bijaksana, maka diistilahkan Al-Aziz, pemimpin yang baik. Tapi ketika apa? Ketika orang-orang Bani Israel udah nggak ada lagi pembesar, Nabi Yusuf udah meninggal, adik-adik abang-abang udah meninggal. Maka apa? Yang tersisa apa? Orang-orang Bani Israel ini cuma orang-orang susah. Dan yang lahir apa? Pemimpin zalim baru, yaitu Fir'aun. Maka apa? Maka orang-orang Bani Israel ini Bu, cuma jadi apa? Cuma jadi budak, cuma jadi pesuruh, gitu. Cuma jadi pesuruh. Makanya apa? Makanya wajar kalau misalnya Musa ini apa? Misalnya Musa marah, misalnya Fir'aun marah, kenapa? Karena apa? Karena yang namanya kalau orang-orang Bani Israel ini apa? Jangan berisik. Jadi ya, lanjut Bu ya. Nah jadi wajar kalau misalnya Fir'aun marah. Kenapa? Karena budak-budak mereka itu apa? Mereka kehilangan apa? Kehilangan budak, kehilangan pegawai yang bisa digaji murah. Begitu yang menyebabkan Fir'aun marah, akhirnya menyerah. Nah kembali lagi, jadi salah satu cara, cara bagaimana Musa mengembalikan orang Yahudi kepada ajaran bapak moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu dengan melepaskan mereka dari perbudakan. Itu cara pertama. Cara kedua bagaimana? Yaitu melakukan yang namanya hijrah, perpindahan dari satu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Nah ini pelajaran kita bisa ambil apa? Jadi kalau misalnya kita mau apa? Memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya, maka cara yang pertama itu melepaskan diri kita dari segala bentuk perbudakan. Kalau perbudakan kita sekarang nggak seperti zaman dulu, itu diperbudak oleh Fir'aun. Tapi kalau perbudakan zaman sekarang, kita diperbudak oleh yang namanya hawa nafsu, diperbudak oleh yang namanya rasa malas, diperbudak pengen hidup enak aja. Kalau misalnya kita nggak mau menyingkir, misalnya kan enak nih harus malam-malam di depan TV kan gitu, harusnya kita nonton sinetron. Kalau misalnya kita termasuk orang yang diperbudak hawa nafsu, mending kita nonton sinetron daripada ngaji, ya kan? Maka caranya apa? Disingkirin dulu tuh segala bentuk perbudakan apa? Diri kita terhadap hawa nafsu, perbudakan keinginan kita dengan nonton sinetron, disingkirin. Setelah itu apa? Hijrah, kita pindah ke tempat yang lebih baik. Yang tadinya di rumah nonton TV, kita pindah ke majelis ta'lim, majelis ilmu yang mengajarkan kita kebaikan. Kenapa? Karena
itu rumusan yang diajarkan oleh apa? Oleh Allah kepada Musa, dan itu yang dilakukan Musa kepada orang-orang Bani Israel. Singkirkan tadi juga. Banyak perbudakan, bukan cuma rasa malas, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh uang. Mau ngapain ngaji? Misalnya nggak ada untungnya, nggak ngasih duit, dengan ini duit ada job baru, misalnya bikin kue, kan begitu. Akhirnya apa? Udah ntar ngaji, ini gue lagi ada pesanan, kan begitu. Akhirnya apa? Itu salah satu bukti bahwa kita diperbudak oleh perbuatan tadi. Dan juga Bu, kalau kita melihat ayat ini kita bisa bayangkan bahwa ada 3 penghalang Musa ketika kejadian ini. Yaitu yang pertama apa Bu? Tentang bagaimana repotnya Nabi Musa mengatur 600.000 orang Bani Israel, ya kan? Orang Bani Israel itu diatur bagaimana mengadakan perjalanan atau keluar dari Mesir. Jadi kita bisa bayangin nggak Bu tentang repotnya orang Nabi Musa. 600.000 bukan sedikit. 600.000 diajak jalan kaki, lompat akbar. Kalau kita kan jalan kaki menuju apa? Menuju laut Merah. Terus akhirnya apa? Kebayang repotnya Nabi Musa. Dan juga tentang apa? Tentang kecemasan bagaimana orang-orang itu apa? Kekhawatiran takut dikejar oleh namanya Fir'aun. Dan juga udah kebayang tentang cemasan mereka, tentang bagaimana ketika mereka terhimpit di Laut Merah sementara di belakang Fir'aun udah ngejar. Itu kebayang banget. Kebayang apa? Kebayang menggentingnya suasana ketika itu. Tapi di ayat ini Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita apa yang dikatakan Allah atau yang dikatakan Musa kepada umatnya. Musa bilang apa? La takhafu darakan. Kamu jangan takut khawatir, takut tersusul. Wala ta'ud. Dan juga kamu apa? Jangan takut. Nabi Musa mencoba menenangkan daripada umatnya. Maka karena Bu, ketika itu Bu, ketika udah mereka berjalan dari malam sampai ketemu pagi, itu kenapa? Dari kejauhan, ini mereka udah tersudut nih di Laut Merah. Sementara dari jauh itu udah ada kebulan. Kebulan apa? Tapak-tapak orang menyusul ini buat apa? Fir'aun udah kelihatan. Maka orang-orang mereka bilang apa? Bilang apa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, ini kayaknya kita bakal kesusul. Udah khawatir aja tuh orang-orang apa? Orang-orang Bani Israel. Tapi apa kata Musa Bu? Qala kalla, enggak bakal. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya saya bersama Tuhan yang akan memberikan petunjuk. Nah, kalau kita sedikit menyinggung tadi apa yang dikatakan di awal oleh Ustaznya, bahwa dalam hidup ini kita nggak perlu terlalu banyak khawatir. Kenapa? Karena ada Allah yang mengatur. Buktinya apa Bu? Buktinya Nabi Musa di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa nggak pernah khawatir, walaupun di depan mata walaupun di belakang Fir'aun ngejar, sementara di depan kita udah terhimpit namanya laut. Tapi sikap yang ditunjukkan Nabi Musa itu nggak khawatir, tenang. Mau nggak Ibu tahu bagaimana perasaan tenangnya Musa? Mau nggak? Pengen tahu bagaimana tenangnya Musa? Kalau kita mau cerminkan ke diri kita ini jalan-jalan, ya kan, atau kita pulang kampung lah. Di perjalanan apa? Kita kesasar. Kita kalau misalnya nggak punya duit, kita udah bingung, waduh di kantong nggak ada duit, di dompet nggak ada duit, khawatir. Tapi ketika misalnya di dompet duitnya banyak, sementara di ATM masih numpuk, kira-kira ada perasaan khawatir? Nggak ada. Kenapa? Karena keimanan kita adalah duit. Begitu, makanya apa? Nggak ada perasaan khawatir. Kenapa? Duit ada, di dompet ada, di rekening masih banyak. Kalau misalnya tersasar tinggal cari taksi, kan begitu. Kenapa Bu? Kita nggak khawatir. Karena keimanan kita adalah duit. Nah, sementara Musa, kenapa Musa nggak khawatir ketika ternyata di belakang Fir'aun udah ngejar, sementara di depannya udah apa? Terbentang laut. Kenapa Bu? Karena imannya Nabi Musa adalah kepada Allah. Makanya Nabi Musa nggak pernah khawatir. Begitu. Dan Nabi Musa yakin bahwa Allah nggak akan menelantarkan apa? Dia nggak akan menelantarkan dia dan pengikutnya, karena Allah pasti bakal menolong. Begitu Bu. Dan juga terkadang kalau kita mau jujur Bu, keimanan kita terhadap Allah nggak lebih besar.
ketimbang keimanan kita terhadap sopir. Kalau misalnya ibu pulang kampung, pernah nggak ibu merasa khawatir? Aduh khawatir nih, sopirnya bisa nggak ya bawa mobil? Kira-kira nanti lu selamat nggak ya? Kita nggak pernah berpikir itu siapa sopirnya, gua kenal apa kagak, bisa nggak dia bawa mobil? Kita nggak pernah khawatir. Atau ketika kita naik pesawat, keimanan kita terhadap pesawat pilot kadang-kadang lebih besar kepada keimanan kita terhadap Allah. Ketika kita naik pesawat, kita nggak pernah khawatir tuh siapa ya pilotnya, kenal nggak gua ya, bisa nggak dia bawa, selamat nggak ya gua kira-kira. Nggak pernah tuh kepikiran begitu. Kenapa? Karena kita yakin dia bisa, pilotnya canggih, insya Allah selamat, kan begitu. Tapi ketika misalnya kita hari ini terdapat diri utang, kita besok bingung mau makan apa, ya kan? Sementara kita lupa bahwa Allah ini maha kaya, bahwa Allah yang memberikan rezeki. Udah khawatir kita bukan main. Kenapa? Karena keimanan kita terhadap Allah nggak lebih besar terhadap keimanan kita terhadap pilot, nggak lebih besar keimanan kita terhadap sopir. Padahal kan kita semua pernah ya mengalami susah. Kita pernah semua mengalami istilahnya seolah-olah kita terhimpit, tapi alhamdulillah kan sekarang bisa ngelewatin baik-baik aja, ya Bu ya. Makanya Bu, kalau misalnya kita mau menghina kalau menghina Tuhan itu Bu, nggak perlu kita kita jelek-jelekin Allah, kita injek-injekin Al-Quran. Kita nggak perlu begitu. Kita nggak yakin aja, kita masih bingung besok makan apa, itu sudah satu bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Penghinaan Allah kan udah tahu mau makan, kita udah tahu Allah memberikan rezeki. Tapi kenapa kita masih awal? Kan begitu. Jadi dalam ayat ini Bu, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang bagaimana ketenangan sikap daripada Musa ketika dia berada dalam mimpi, dan dengan secara logika, ya Bu ya, secara logika kayaknya nggak mungkin selamat. Tapi Nabi Musa tetap yakin. Kenapa? Karena Nabi Musa punya Allah yang bisa menembus segala kemungkinan yang menurut logika itu nggak bisa ditembus. Akhirnya apa Bu? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kan memerintahkan kepada Musa, ya Musa, idrib bi'asaqal bahr. Hai Musa, pukul dengan tongkat kamu itu lautan. Dipukul, berulang air apa? Malaikat Jibril turun menembus itu lautan, airnya terbelah itu lautan jadi dua. Airnya apa? Itulah airnya apa? Diselamatin sama Allah. Secara logika nggak mungkin, ya kan? Tapi apa? Ketika Allah punya kehendak dan secara logika nggak mungkin, itu artinya nggak bisa terbelah itu laut Bu. Maka apa? Fattabi'uhum fir'auna bijunudihim. Maka apa? Mengikuti mereka Fir'aun dengan apa? Dengan para tentaranya. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Maka apa? Maka menutup minal yammi daripada laut itu ma ghashiyahum. Yaitu apa? Dengan sesuatu mereka ditenggelamkan oleh Allah. Jadi Bu, ketika laut itu sudah terbelah, akan melihat. Ketika laut itu sudah terbelah, lewatlah itu Nabi Musa. Ketika udah Nabi Musa udah sampai ujung, itu Nabi Musa sempat pengen berijtihad, pengen ngetokol itu tongkat. Tujuannya apa? Supaya jalannya tertutup. Tapi apa? Dilarang sama Allah, biarin, jangan ditutup. Kalau misalnya ditutup kan ketika itu apa? Nabi Musa selamat, Fir'aun selamat, kan begitu. Tapi sengaja Allah jangan. Yang nggak usah dibiarkan lah, kan ya? Ketika ternyata apa? Allah punya maksud. Ketika Fir'aun itu udah nyampe tengah-tengah, baru udah ditutup, dicek, tegang, akhirnya mati dia bersama pengikutnya. Tujuan Allah jangan lihat, karena ketika Nabi Musa berijtihad dan ijtihadnya itu diperkenankan oleh Allah, yang terjadi maka apa? Musa selamat, Fir'aun selamat. Cuman apa? Terpisah aja. Tapi apa? Yang dikandalkan oleh lain melarang Nabi Musa mengetukkan tongkatnya untuk yang kedua kalinya ke laut. Itu apa? Dengan apa? Tujuannya menghimpit siapa? Fir'aun tadi. Dan juga Bu, di kelanjutan ayat atau di ayat yang terakhir yang akan kita bahas, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa adalla fir'auna qaumahu wa ma hada.
Dan apa? Dan Fir'aun ini udah menyesatkan kaumnya wa mahada, dan dia nggak memberikan petunjuk. Apa bu salah satu bukti Fir'aun yang udah menyesatkan bu? Dan Allah apa salah satu bukti Fir'aun itu udah nggak memberikan petunjuk atau menghalangi petunjuk pengikutnya? Salah satunya itu Fir'aun mati di Laut Merah. Itu merupakan pertanda bahwa Fir'aun mati dalam keadaan sesat. Kalau misalnya benar kau klaim dia adalah Tuhan, ya nggak perlu mati. Kalau misalnya benar bahwa dia adalah orang yang berkuasa atas segala sesuatu, ya kan harus mati. Dan ternyata dia mati pakai bau-bau pengikut, sehingga nggak berlebihan kalau Allah katakan apa? Wa dhalla Fir'aun, dan Fir'aun sudah menjadikan sesat kau mau pengikutnya wa mahada, dan nggak memberikan petunjuk. Begitu bu. Mungkin insyaallah nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Saudara Hamid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ayat lanjutan dari kajian kita pada malam hari ini, masih seputar cerita Al-Quran tentang sejarah keberadaan Nabi Musa dan Fir'aun, di mana banyak hikmah yang kita bisa ambil. Jadi Al-Quran itu ketika menceritakan sesuatu itu bukan sekedar cerita, tapi ada hikmah ilahiyah yang bisa kita ambil. Bisa kita ambil, maksudnya diambil untuk dijadikan pelajaran supaya kita bisa melangkah seperti itu. Tadi yang pertama dijelaskan oleh Ustadz Iril bahwa Nabi Musa itu ingin memperbaiki keadaan orang-orang Bani Israel. Dari apa? Dari cengkeraman bawaan Fir'aun untuk membawa pengikutnya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi Musa itu punya langkah-langkah tersendiri. Tentunya langkah ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi satu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita ingin memperbaiki diri, bahwa yang pertama kita harus menghilangkan perbudakan dari diri kita. Jadi jangan diperbudak oleh apapun Ibu, kecuali satu. Karena emang kita ini budak. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Harus ini kompak nih jawabnya. Kalau tanya saya itu sengaja sama anak-anak. Oleh siapa? Jadi harus mantap gitu. Jadi kita ini budaknya siapa? Allah. Itu harus mantap, gak boleh Allah ya. Kayaknya ini dia harus mantap oleh Allah gitu. Jadi saya ini budaknya Allah, hambanya Allah kan begitu. Jadi harus yakin, tidak boleh ada perbudakan dalam diri kita. Kita diperbudak oleh hawa nafsu seperti tadi. Jadi hawa nafsu itu keinginan jiwa. Nah kita ini kan keinginan jiwa itu cenderung ngikutin syahwat. Ya namanya manusia kan senangnya leha-leha, santai-santai kan gitu. Pinginnya seperti itu. Nah perbudakan seperti itu yang memperbudak diri kita, baik hawa nafsu ataupun di luar diri kita, misalnya pekerjaan kita atau apalah, kita harus hilangkan. Sehingga kita ini harus diperbudak sama siapa hidup ini? Berusaha diperbudak oleh siapa? Diperbudak oleh aturan Allah. Diperbudak oleh siapa Bu? Diperbudak oleh aturan Allah. Jadi kalau udah tahu aturannya begini, berusaha. Jadi apa? Berusaha. Yang namanya berusaha itu kan ada ikhtiar. Berusaha. Nih malam Selasa waktunya pengajian, ya berusahalah. Ya, kalau nggak berusaha kan, jadi walaupun ada apa kayak di TV, walaupun ada apa, yang penting suami udah ngizinin, udah jalan. Nah itu salah satu menghilangkan perbudakan dalam diri kita untuk memperbaiki diri. Yang kedua, tadi Ibu catatan yang kedua dalam rangka memperbaiki diri.